Pertempuran putra terbaik Sri Krishna melawan Raja Asura Sambara berawal saat Sambara menyamar jadi wanita untuk menculik Pradyumna, putra Krishna Rukmini, lalu menceburkannya ke tengah laut hingga tertelan ikan. Apa alasan yang melatar belakangi hal ini? Berikut ulasan selengkapnya mengenai kisah putra terbaik Sri Krishna, Pradyumna. Pradyumna dalam Wiracarita Mahabharata adalah seorang ksatria Yadawa, putra Sri Krishna dan Rukmini. Konon, ia merupakan titisan Kamadewa atau Kamajaya, sang dewa cinta. Asal-usul kelahirannya ke dunia diceritakan saat Dewa Kama pernah diubah menjadi abu oleh mata ketiga Dewa Siwa. Kemudian akhirnya Dewa Siwa memberkatinya bahwa ia akan terlahir kembali sebagai putra Rukmini dan Sri Krishna dengan nama Pradyumna. Dan istri Dewa Kama yaitu Dewi Ratih akan terlahir sebagai Mayawati, pelayan Raja Asura yaitu Sambara. Ketika Pradyumna berusia 10 hari, seorang Asura bernama Sambara menculiknya karena ia takut pada ramalan bahwa ia akan dibunuh oleh Pradyumna. Sambara membuangnya ke tengah laut yang dipenuhi hiu dan buaya yang ganas. Ikan lalu menelannya sehingga Pradyumna selamat. Sementara ikan itu ditangkap oleh nelayan. Kemudian nelayan menjualnya, lalu dibeli oleh sang Raja Asura yaitu Sambara. Sambara menyerahkan ikan tersebut kepada pelayannya yang bernama Mayawati untuk diolah menjadi masakan yang enak. Saat membelah perut ikan tersebut, Mayawati terkejut karena melihat seorang bayi yang masih hidup di dalamnya. Bayi Pradyumna akan dirawat Mayawati hingga menjadi besar dan tampan. Resi Narada datang dan memberitahu Mayawati bahwa Pradyumna adalah titisan dari Dewa Kama, sedangkan Mayawati adalah titisan Dewi Ratih yaitu istri Dewa Kama. Saat Pradyumna dewasa, dia bertanya kepada Mayawati, sebetulnya siapakah dia dan siapakah Mayawati yang memeliharanya? Lalu Mayawati menceritakan tentang kehidupan mereka sebelumnya, bahwasannya Pradyumna adalah titisan Dewa Kama dan Mayawati titisan Dewi Ratih. Mayawati juga menjelaskan bahwa Pradyumna adalah putra Sri Krishna dan Rukmini yang diculik oleh Raja Sambara dan dibuang ke tengah laut. Pradyumna selama hidupnya bersama Mayawati diajarkan ilmu Mahamaya untuk mengalahkan Raja Sambara. Karena Mayawati yakin kematian Raja Sambara berdasar takdirnya akan dibunuh di tangan Pradyumna. Pradyumna kemudian menantang duel Raja Sambara. Raja Sambara mengeluarkan ilmu Mahamaya alias ilmu Kanuragan, akan tetapi tidak dapat menundukkan Pradyumna. Ilmu Pradyumna, ajaran Mayawati, lebih tinggi. Dan berkat kelemahan-kelemahan Raja Sambara yang telah diketahui Pradyumna lewat Mayawati, dan akhirnya Raja Asura Sambara dapat dikalahkan dan mati di tangan Pradyumna sesuai ramalannya. Setelah kekuasaan Raja Sambara berakhir, Mayawati
lalu mengajak Pradyumna ke Dwaraka, ke tempat orang tuanya. Rukmini pada saat itu benar-benar kaget melihat pemuda ini yang wajahnya mirip sekali dengan Sri Krishna. Rukmini menceritakan ke mereka bahwa dulu sempat kehilangan anak, dan jika dia masih hidup andai kata akan seusia dengan pemuda ini. Selanjutnya datanglah Sri Krishna menghampiri pemuda-pemudi ini yang bertamu ke Dwaraka. Tidak lama kemudian lalu datanglah Resi Narada menjelaskan siapa identitas pemuda-pemudi ini. Mereka adalah Pradyumna yang hilang diculik saat bayi yang merupakan titisan Dewa Kama. Sementara wanita ini adalah yang merawat Pradyumna hingga dewasa yang bernama Mayawati, si titisan Dewi Ratih. Akhirnya seluruh warga Dwaraka berbahagia karena pangeran Dwaraka yang hilang telah kembali. Selanjutnya Pradyumna dan Mayawati akhirnya menikah di Dwaraka. Selain Mayawati, Pradyumna juga dikisahkan memiliki istri lain bernama Rukmawati. Pernikahan dengan Rukmawati, Raja Rukmi dari Widarbha berselisih dengan Krishna karena ia tidak merestui pernikahan adiknya dengan Krishna. Akhirnya ia menantang Sri Krishna untuk bertarung. Setelah dikalahkan oleh Sri Krishna, Raja Rukmi tidak kembali ke kerajaannya. Sebaliknya, ia mendirikan kota yang diberi nama Bojakata. Raja Rukmi memiliki putri yang bernama Rukmawati. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Sri Krishna, putri tersebut dinikahkan kepada Pradyumna. Dari pernikahan tersebut, Pradyumna dikaruniai putra yang diberi nama Aniruddha. Kisah Aniruddha yang penasaran bisa rekan-rekan tonton di video sebelumnya. Terima kasih.